terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk acara webinar Bisnis Natalis Materi kali ini, kita akan lanjutkan kepada materi terakhir, yaitu pembahasan terkait cloud computing, di mana pemateri kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu dari Ketua AWS Cloud Group Indonesia, yang pastinya sudah banyak malang melintang di dunia cloud. Beliau adalah Mas Muhammad Ananta Faturrahman yang akan sedikit sharing-sharing terkait cloud. Sebelumnya, saya ingin memohon izin untuk Mas Faturrahman dan teman-teman semua untuk sesi terakhir kali ini. Waktunya itu 1 jam, di mana 40 menit untuk menjelaskan materi atau sharing dan 20 menit untuk sesi tanya-jawab. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja untuk sesi terakhir kali ini. Kepada rekan-rekan, mohon dicermati dan dipahami. Dan kepada Mas Muhammad Ananta Faturrahman, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, sebelumnya suaranya aku gimana nih teman-teman? Kebesaran atau kekecilan ya? Sekarang gimana? Aman, Mas. Nggak kebesaran, nggak kebesaran atau kekecilan ya? Aman ya? Aman, Mas. Cukup. Oke, sip, sip. Thank you, thank you. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi perkenalkan semuanya, namaku Fatur, Ananta Fatur ya, biasa dipanggil Fatur. Saya merupakan mahasiswa semester 5. Jadi mungkin ya kita seumuran lah. Saya dari kampus Telkom Purwokerto, jurusan informatika. Jadi sama kayak organizer event ini ya, pada dari anak teknik informatika. Nah, untuk pertemuan kali ini tuh untuk hari ini tuh kita bakal belajar bareng nih ya terkait cloud computing nih. Tapi mungkin aku bakal ada demo sedikit karena aku jujur orangnya nggak kuat ya kalau belajar tanpa ngoprek langsung. Jadi ini aku bentar, aku share screen bentar. Ini ngomong-ngomong teman-teman mayoritas pada dari semester berapa nih cuy? Biar ku enak nih manggilnya nih. Pada dari semester berapa nih teman-teman? Boleh infoin di chat dong. Wis aja ada yang dari semester 3 ya Mas Adit ya. Ada semester 1 Mas Aki, ada Aditya, ada Fahmi, ada Rafli. Kita absen dulu satu-satu ya. Ada Irfan, ada Dika. Oke, oke, sip. Sip. Ada Alika, ada Naufal, ada Zaki. Ada Nafisa, ada Nur Ismail, ada Raditya, Rifki, ada Chandra, ada Weh. Jangan bercanda anjir nih, webinar serius nih anjir. Oke, ada Dafa, ada Muhammad, ada Dafa, ada Dika, ada Rafli, ada Dafa, ada Fajar, ada Valim, ada Rizkia, ada Indra, ada Fazri, ada Masnun, ada Erik, ada Haikal. Udah cuy, udah cuy. Oke, thank you, thank you. Oke, jadi mungkin gini ya teman-teman. Mungkin aku bakal pakai pembawaannya bener-bener santai ya. Jadi teman-teman semoga bisa menikmati pembelajarannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja di ya langsung tanya lewat kolom chatnya, aku mantau terus dari monitor yang satunya. Aku share screen. Aman gak cuy? Bentar. Udah masuk ya teman-teman? Sip. Oke. Aku lanjut ya. Nah, jadi ini cloud computing nih. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman yang dari semester 1 maupun 3 di Uniku tuh udah dapat matkul komputasi awan belum weh? Belum. Belum ya. Ya sama sih, di sini juga komputasi awan adanya di semester 5 sih. Ada yang udah nih cuy katanya nih Mas Ibnu nih. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini aku ya introduce kecil-kecilan aja, ntar harapannya sih mayoritas hands on ya. Ini aku udah ada gambaran arsitekturnya biar teman-teman lebih memahami gimana sih cara kerja komputasi awan. Kok aku setiap belajar komputasi awan kok dikasih contohnya tuh kayak Google Drive gitu atau yang lain gitu. Nah, kita masuk belajar komputasi awan berdasarkan dokumentasi cuy. Nah, sip. Nah, jadi ini cukup panjang. Aslinya panjang, tapi aku cuma ngambil bab satunya doang sih, section satunya doang. Ini kita belajar teori aja sih. Nah, jadi komputasi awan tuh gini cuy. Kata kuncinya itu ada di on demand delivery. Ya kata kunci nggak semua ya. Kata kuncinya itu ada di on demand
via the internet with pay as you go pricing. Jadi layanan komputasi atau apa ya, layanan IT resource. Nah, contoh dari aku bisa ini ya, kursornya aku kelihatan kan ya weh. Nilai makalah cloud computing. Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, sip, thank you. Nah, jadi cloud computing itu layanan delivery IT resource. Nah, IT resource-nya ini ada apa aja Mas? Nah, IT resource di cloud computing itu yang utama itu ada compute power, ada database, ada storage, dan application. Nah, dan semua ini itu di deliver secara on demand. On demand ini artinya ketika kita butuh ya kita bisa pakai atau kita bisa request aja atau bisa sewa ya, istilahnya sewa ketika kita hanya butuh melalui internet ya. Jadi ketika laptopku nggak ada internet ya kita nggak bisa connect ke cloud computingnya cuy, dengan model pembayaran pay as you go pricing. Nah, pay as you go pricing ini tuh kayak kita hanya kita hanya bayar sesuai pemakaian aja cuy. Jadi nih contoh nih kan, kalau kamu pakai Google Drive yang terus upgrade ke yang 50 GB dan di Google Drive-mu itu hanya ngupload 20 GB, kan tetap kena charge yang 50 GB tuh. Nah, kalau di AWS ini aku contohnya bawa dari AWS ya. Kalau di AWS ini tuh ketika kita ngupload nih file 1 GB ke object storage di AWS, namanya itu S3, Simple Storage Service S3. Tuh kita hanya kena charge 1 GB doang cuy, karena kita mengalami model pembayaran pay as you go. Begitu juga kalau kita nyewa VM nih, nyewa komputer, nyewa server di AWS, ketika kita hanya make 1 menit doang, habis itu di terminate. Anggaplah aku salah bikin nih, yang harusnya mau bikin Ubuntu 18 malah bikin Ubuntu 20. Setelah 1 menit aku baru nyadar salah, aku hapus. Nah, itu kita cuma kena charge 1 menit pas VM itu nyala cuy. Jadi kita kalau butuh server ya tinggal pakai aja dan bayar sesuai pemakaian. Jadi nggak harus langganan 1 bulan full gitu atau 1 tahun full gitu. Emang bisa langganan 1 tahun full atau 3 tahun full dan malah dapat diskon ya. Itu ada namanya reserve instance. Jadi kurang lebih gini sih cuy. Nah, compute power tuh kayak tadi ya, ada virtual machine, database ya, ibarat AWS ini punya komputer kosong. AWS ini punya komputer kosong, komputernya ini diinsalin database. Nah, database yang di dalam komputer ini yang disewa-sewain. Nah, sedangkan compute power ini ya VM ya. AWS punya komputer besar, komputer kosong. Komputer tersebut diisi beberapa virtual machine. Lah, beberapa virtual machine itu yang disewa-sewain cuy. Jadi kata kuncinya sewa-sewain sih. Nah, mana lagi ya? Nah, ini jadi kalau cloud computing itu bikin kita nggak perlu mikirin infrastruktur cuy, karena kita tinggal pakai aja seperti halnya software. Kan kalau dulu kita sebelum ada cloud computing atau sebelum kenal cloud computing nih, kamu mau nge-host aplikasi dari dosen nih kan, kamu harus naruh di laptopmu dulu kan. Lah kalau udah kenal cloud computing sebenarnya kamu bisa tuh naruh tugas hosting, tugas aplikasimu di cloud aja, dan laptopmu udah bisa di shutdown karena aplikasinya itu ada di servernya si AWS, bukan ada di SAM-nya laptopnya kamu. Ini aku disclaimer ya cuy, ini aku orang Jawa cuy. Nah, kalau tradisional computing model kan kita memerlukan staff, space, physical security, terus perencanaan dan modal besar di awal kan, seandainya kita mau invest atau membuat data center lah. Intinya itu cloud computing itu hadir buat nge-replace data centernya kita sendiri cuy. Ya kurang lebihnya kayak AWS buka penyewaan server sih. Itu secara sederhana sih gitu. Lah, terus cloud service model itu dibagi 3. Yang pertama ini IaaS, PaaS, dan SaaS. Aku ngomongnya kecepatan gak weh? Aku ngomongnya kecepatan gak teman-teman? Ini aku aslinya Brebes cuy. Tekat kanannya Cirebon dikit ya. Cuma aku kuliah di Purwokerto. Nah, untuk infrastruktur as a service tuh di sini kata kuncinya itu more control over IT resource. Jadi IaaS tuh contohnya gini cuy. Loh. Nah, IaaS tuh contohnya kita nyewa virtual machine di AWS langsung. Itu infrastruktur as a service. Di IaaS ini kita memiliki IT resource, memiliki
more control over IT resource cuy. Jadi kita bisa nge-update package yang ada di VM kita, maupun nge-upgrade, maupun nge-install MariaDB atau MySQL atau yang lain. Atau aku mau MariaDB versi segini mas, nggak mau versi segitu, yaitu kita bisa benar-benar bebas. Begitu juga kalau seandainya nih, wah ternyata disknya udah penuh nih, ternyata RAM-nya kurang nih, itu bisa dinaikin. Jadi IaaS itu sederhananya virtual machine. Virtual machine tuh kayak mungkin teman-teman udah belajar VirtualBox ya dulu pas SMK mungkin lah. Ini itu yang lagi tak tunjukin itu kurang lebih kayak VirtualBox. Bedanya VirtualBox-nya itu diinstal di servernya AWS. Dan ini virtual machine-nya yang ada di server AWS. Nah, untuk mana tadi jir? Nah, untuk platform as a service tuh kurang lebihnya contohnya itu kayak database tadi cuy. AWS punya VM nih. AWS punya VM, terus AWS nginsalin MySQL. Nah, terus MySQL-nya ini yang disewa-sewain. Jadi kita sebagai user itu ngaksesnya itu bukan VM kosongan kayak gini. Kita nyewanya atau ngaksesnya ya database server yang udah keinstallnya gitu. Nah, enaknya PaaS ini atau key karakteristiknya itu ketika ada security patching itu tanggung jawab si cloud providernya, bukan tanggung jawab kita sebagai user. Nah, kalau software as a service ini less control over IT resource, contoh SaaS ya mungkin kayak Google Drive atau LMS gitu. Jadi kita sebagai user tinggal pakai aja dalam bentuk software. Nah, untuk cloud computing itu dibagi 3. Yang pertama ini ada cloud, public cloud, hybrid, sama on-prem nih cuy. Nah, public cloud ini kayak AWS, Azure maupun GCP ya. Mungkin teman-teman yang pernah ikut studi independen gitu pernah pakai GCP karena ikut bangkit lah, itu masuk ke public cloud. Public cloud itu provider cloud yang menyewakan cloudnya ke semua orang. Jadi kayak dibuka untuk umum cuy. Nah, sedangkan on-prem tuh ketika ada suatu perusahaan nih bikin cloud, tapi cloudnya itu nggak di open nih untuk semua, hanya untuk keperluan internal. Contoh dari on-prem itu ada OpenStack, Proxmox, ESXi. Nah, ini aku ada contoh Proxmox nih. Nyala nggak ya? Nah, ini aku ada contoh Proxmox nih, kurang lebih kayak cloud. Meskipun servernya ada di bawah meja aku ini. Nah, di sini ada beberapa kontainer lagi nih di dalam Proxmoxku. Nah, ini gambaran apa ya? Gambaran sederhana terkait private cloud. Kita bisa punya cloud di atas hardware kita sendiri. Terus lanjut, nah sedangkan hybrid ini gabungan antara public cloud dan private cloud. Contohnya tuh ketika kita mau bikin aplikasi dan aplikasinya itu memiliki data yang sensitif nih. Lah, kita bisa pakai on-prem atau private cloud untuk menyimpan data sensitifnya, atau mungkin buat database-nya taruh di on-prem, sedangkan web apps-nya itu taruh di public cloud. Jadi dari sini itu nembak ke sini. Jadi data tetap ada di server kita, yang ada di cloud itu hanya web apps biasa. Itu contoh penggunaan hybrid deployment models. Nah, ini juga kesamaan antara cloud computing dan traditional IT. Kalau di tradisional kita ada firewall, kita ada di AWS ada yang namanya security group. Jadi kayak kalau firewall kan kayak port berapa aja nih yang mau di-allow lah. Kalau di AWS itu security group namanya cuy. Ternyata port 22 aja nih dari IP sekian, atau hanya allow port 80 dari IP sekian. Begitu juga yang lain ada administrator. Kalau di AWS itu namanya IAM, Identity Access Management. Terus ada yang lain ya, ada load balancer, ada VPC, terus juga ada EBS, IFS, dan S3. Nah, untuk untuk demonya, nih teman-teman nggak bisa ikut praktek cuy, karena waktunya benar-benar mepet ya. Untuk demonya tuh, ini aku close langsung, bentar, aku tamatin dulu deh yang ini. Jadi cloud computing itu on demand delivery of IT resource, compute, storage, networking, database melalui internet dengan model pembayaran pay as you go. Kita hanya bayar sesuai pemakaian. Terus juga cloud computing ini anggaplah sebagai software, karena kita kalau butuh infrastruktur ya tinggal create aja, nggak perlu ke toko komputer untuk beli komputernya. Nah, untuk cloud service model itu cuma ada 3, infrastructure as a service, platform as a service, dan software
as a service. Untuk deployment modelnya ada public cloud, hybrid, on-prem maupun private cloud. Nah, terus ini terakhir nih, hampir semua yang teman-teman bisa implementasiin di tradisional IT itu bisa implementasiin juga nih di AWS. Contoh nih, kamu dikasih tugas pemrograman web sama dosen lah. Biasanya dosen kan nyuruhnya kan kita nginstalnya di ini ya, di XAMPP ya. Nah, kita bisa naruh source code-nya di VM aja cuy. Jadi source salah mencet aku yang di laptop sini. Jadi kita naruh source code itu di sini, bukan di SAM. Begitu juga database-nya nih, aku bisa naruh database di RDS, enggak di phpMyAdmin yang ada di SAM. Loh, kok gambar? Bentar cuy. Nah, gini. Gitu sih buat teori singkatnya ya. Nah, untuk prakteknya, ini aku close aman ya teman-teman. Close. Nah, teman-teman barangkali ada pertanyaan bisa drop langsung kali ya di chat terkait bab 1 tadi. Ini kita mulai bab 2. Kita bab 2 langsung praktikum. Nah, di sini ada arsitektur sederhana. Akhirnya aku minggir-minggirin overlay zoom-nya nih. Nah, di sini ada internet kit. Ada apa ya? Ada region, ada VPC, terus di sini ada load balancing nih. Nah, load balancing atau load balancer teman-teman ada yang pernah dengar nggak ya? Atau tahu nih fungsinya apa nih untuk load balancer? It's load balancer. Malah kebuka contekannya. Nah, ini dia cuy. Nah, untuk load balancer tuh anggaplah gini cuy. Ini aku nggak tahu ya di kampusmu gimana. Ini aku cerita di kampusku lah. Lah di kampusku tuh biasanya setiap KRS-an tuh servernya down cuy, server si akadnya. Lah server bisa down tuh karena resource-nya itu kurang. Nah, contoh kita cuma punya satu server dan emang sih kalau hari normal sih servernya aman, tapi ketika KRS-an kan yang ngehajar berangkatan kan, gimana ya, beberapa angkatan kan. Lah si server ini bakal kehabisan resource atau CPU usage-nya maupun RAM usage-nya itu penuh dan jadilah down karena server ini nggak bisa melayani semua request-nya. Nah, terus solusi sederhananya gimana mas? Solusi sederhananya itu kita bisa nambahkan beberapa server lagi. Jadi yang awalnya satu server sekarang ada 4 server. Loh wait mas, bukannya setiap server atau setiap komputer kan punya IP tuh. Lah terus user nih ngakses IP-nya yang mana nih kalau ada 4 server gitu. Lah solusinya tuh di depan 4 server ini tuh dikasih sama yang namanya load balancer cuy. Jadi user ngaksesnya itu ke load balancernya, bukan ke VM-nya langsung atau ke servernya langsung. Nah, dari load balancer ini bakal diarahkan sama si load balancer sendiri. Contoh nih, user 1 request bakal diarahin ke server 1, user 2 request arahin ke server 2, user 3 request arahin ke server 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa membagi beban traffic ke beberapa server. Lah itu gambaran sederhana terkait load balancer. Nah, di sini ada arsitekturnya. Yang jelas kita butuh load balancer, ini kita nggak pakai auto scaling group ya karena waktunya kurang. Kita butuh load balancer, terus EC2 virtual machine untuk naruh web apps-nya. Terus sama database-nya nih, relational database service. Kita pakai MySQL, namanya itu RDS. Tapi kita bakal taruh semuanya di public subnet karena aku belum bikin private subnetnya cuy. Ya nggak apa-apa sih karena buat belajar ini. Nah, caranya tuh pertama-tama kita bisa bikin RDS-nya dulu teman-teman. Kita bisa bikin database-nya dulu. Lah mas, ini aku cuma nonton doang, dapat ilmunya gimana mas kalau nggak praktek? Ya gimana sih, waktunya kurang cuy. Nggak apa-apa lah ya, minimal teman-teman dapat gambaran nih. Oh ternyata gini ya cara bikin database di cloud computing. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah di sini tuh bisa pilih standar create atau easy create. Aku pilih yang standar create. Terus nah di sini tuh
ada beberapa engine type nih, ada Aurora atau AWS tuh bikin engine sendiri namanya Aurora, ada MySQL, PostgreSQL, MariaDB dan lain-lain. Nah, kita pakai MariaDB aja. Terus engine version kita biarkan default, template-nya kita pilih yang free tier aja. Nah, database ini kita kasih nama uniku, passwordnya 1 sampai 8 aja. Nah, di sini juga kita sebenarnya itu bisa milih spesifikasi database-nya, teman-teman. Tapi karena aku tadi di bagian templates ini milihnya yang free tier, jadi cuma ke unlock 2. Jadi aku pilihnya yang 2 CPU, 1 GB RAM aja. Nah, storage-nya juga kita bisa milih sendiri nih, mau 20 GB atau 200 GB. Tapi karena ini cuma website dummy, jadi 20 GB cukup. Dan kerennya tuh ada storage auto scaling, cuy. Jadi kalau kamu contoh nih, kamu kan awalnya nge-locate storage 20 GB. Nah, ketika udah mulai penuh sedikit atau udah mulai mau penuh, tuh kalau kita nge-enable storage auto scaling nih, storage-nya kita bakal nambah sesuai dengan penggunaannya kita. Ini aku disable aja. Terus ada multi asset deployment, ada nggak di sini? Nah, multi asset deployment tuh kita bikin dua database di dua data center yang berbeda, teman-teman. Jadi buat meningkatkan high availability. Jadi seandainya nih aset atau server atau data center yang di kiri ini down, kita masih punya backupan di data center yang lain. Kita bakal direplicate secara real time lah, tapi kita nggak pakai itu karena cuma belajar. Terus kita langsung security groupnya pakai Ultrafake aja. Ini aku disablein. Nah, ini aku create. Bener nggak ya? Apa ada yang kelewat ya? Aman sih harusnya sih, cuy. Nah, database udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bisa bikin yang namanya load balancer dulu. Loh, kenapa nggak urut dari atas ke bawah, Mas? Atau bawah ke atas, kok ini naik turun tengah? Karena RDS tuh bikinnya lama, cuy. Load balancing juga bikinnya lama. Jadi kita bikin yang lama dulu aja karena ngejar waktu. Nah, untuk bikin load balancer itu kita bisa masuk ke menu EC2 atau EC2. Masuk www. Aku ngelag nggak ya sinyalnya aku? Ngelag nggak, cuy? Apa di aku doang ya? Dikit ya, Aduh, bentar cuy. Bentar, aku mending leave dari sini. Bentar cuy. Kalau oke, sip, aku lanjut ya. Thank you, teman-teman. Nah, sini kita bisa create load balancer. Ini aku udah ada load balancer IPL implementasi perangkat lunak. Jadi aku juga pakai AWS tuh buat tugas kuliahku, cuy. Nah, di sini ada beberapa load balancer tipe. Application load balancer ini biasanya untuk HTTP or HTTPS, jadi kayak web server traffic gitu. Sedangkan NLB or network load balancer tuh biasa dipakai untuk TCP maupun UDP atau kayak application gaming gitu. Nah, gateway load balancer ini tuh kayak firewall gitu. Jadi ada traffic masuk. Nah, sama si GLB ini bakal dicek dulu nih trafficnya manuk akal gak nih. Nah, kalau trafficnya sekiranya manuk akal atau aman tuh bakal di forward ke server. Seandainya trafficnya aneh tuh bakal di drop, cuy. Kita pilih yang application load balancer, kita kasih nama uniku LB. Terus ini internet facing karena kita mau taruh load balancernya di paling luar. Terus availability zone-nya, availability zone tuh kurang lebih kayak data center sih. Jadi nih AWS kan punya region di Jakarta, tapi aku belum nge-unlock sih yang di akun ini. AWS punya region di Jakarta. Lah, di Jakarta itu AWS punya beberapa data center secara terpisah yang dinamakan availability zone. Jadi harapannya ketika data center AZ1 itu kena bencana alam atau yang lain yang mengakibatkan servisnya down semua, user masih memiliki alternatif untuk deploy di availability zone maupun data center yang lain.
Jadi antar data center atau availability zone itu jaraknya jauh-jauh untuk mengurangi dampak bencana alamnya cuy. Nah, security group ini kayak yang tadi gue bilang, security group itu kayak firewall, tapi aku firewallnya atau security groupnya itu nge-allow semua traffic. Ya emang nggak baik sih, tapi ya karena cuma buat demo aja, tapi jadi nggak masalah. Jir, bentar, trafficnya port berapa ya? Ah, ada contekannya nih untung. Port berapa ya weh? Buset, aku lupa anjir. Bentar cuy. Eh, port 8000. Sip, ini berarti kita kasih port. Oh, ini port 80 karena load balancernya kita bakal diakses ke port 80. Terus ketika ada traffic masuk ke port 80 nih mau di forward kemana lah, kita bakal forward ke yang namanya target group. Jadi kita bikin target group dulu. Kita target grupnya kan instance nih, kita kasih nama uniku tg. Nah portnya itu 8000 atau 8080. Cepet banget lupanya ya, 8000 cuy. Bismillah bener. Nah, karena kita udah nyeting port 8000 di sini, kita tinggal create aja. Tapi mungkin health check-nya bisa dikecilin sih. Jadi biar makin sering ngecek health check-nya gitu. Aku next. Nah, ini belum ada instance apa-apa karena kita belum bikin instance yang untuk demo ini. Jadi aku skip dulu dan langsung create target group. Nah, ini udah selesai. Balik lagi ke yang load balancer tadi, aku refresh. Terus pilih yang uniku tg tadi cuy. Udah selesai, ini bisa di summary, terus tinggal di create load balancer. Nah, sembari nunggu RDS dan load balancernya tamat atau jadi, kita lanjut bikin yang instance nih. Kita bikin yang ada di sini cuy. Load balancer udah selesai, RDS udah selesai, tinggal kita bikin instance-nya. Nah, kita bikin launch instance, jadi kayak VirtualBox gitu. Atau mungkin teman-teman pernah langganan VPS di IT Cloud Host maupun Bisnet Geo maupun yang lain tuh di AWS tuh namanya EC2. Ini aku kasih nama Uniku 1. Di sini juga kita bisa milih beberapa operating system nih, ada Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows dan lain-lain. Tapi kita pakai Ubuntu aja. Ubuntunya Ubuntu 22 aja. Karena aku nggak pernah pakai yang 24, takut ada perbedaan dependensi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa milih instance type-nya, cuy. Jadi nih, di sini tuh ada beberapa, ya ada banyak pilihan banget. Ada yang 48 CPU 96 GB memori, ada juga yang kecil nih, ada 1 core dan setengah GB memori. Kita pakai yang 1 core 1 GB memori aja, atau coba dinaikin nggak apa-apa sih. Nah, di sini juga ada nih info pembayaran per jamnya. Nah, di sini ada on demand Linux base pricing-nya itu 0,0292 USD per jam. Jadi kita kena charge-nya itu sebenarnya per detik, tapi harganya itu sama AWS itu ditulisnya per jam. Tapi kita tetap kena charge-nya per detik. Nah, untuk keeper ini kita pilih ini aja yang udah ada. Keeper tuh buat connect SSH ke VM-nya gitu. Terus network settingnya kita cuma ngubah security group ke all traffic. Nah, di sini storage juga sama ya, kita bisa naikin 8 GB atau 800 GB, tapi kita setting 8 GB aja udah cukup. Terus advanced detail nggak ada yang perlu dirubah dulu karena ini benar-benar sederhana. Aku langsung launch instance. Oke, udah hijau punya aku. Wih, waktunya 10 menit lagi cuy. Kekejar nggak ya? Nah, di sini kita coba. Selanjutnya kita bakal connect SSH ke instance-nya dan kita bakal nginstal aplikasinya secara manual. Jadi kita bakal nginstal secara manual dulu, belum pakai user data atau automation-nya. Nah, ini aku connect ke sini, connect. Nah, di sini tuh kalau teman-teman bisa lihat tuh ada beberapa info lah ya terkait VM-nya kita nih. Oh, ada info public IP-nya sekian, private-nya sekian. Terus pakai image AMI apa,
pairnya itu apa, terus juga storage-nya berapa giga. Cuma ada satu storage di sini kebetulan karena kita tadi cuma bikin satu. Nah lanjut, setelah masuk ke sininya kita coba masuk ke rootnya dulu cuy biar enak. Loh oh hilang di aku. Bentar. Nah di sini kita coba update dulu. Jadi kita sebelum install sesuatu kita harus update repository dulu ya yang ada di Linuxnya kita. Ini ngomong-ngomong, Uniku ada matkul sistem operasi nggak cuy? Di sini tuh ada, tapi semester 5 anjir. Semester 5, semester 3. Di sana ada nggak teman-teman matkul sistem operasi? Oh semester 3 juga ya. Wih, mantap. Tuh belajarnya apa cuy? Di sini tuh belajarnya Sinu OS. Jadi bakal ngubah source code dari Linuxnya gitu. Belajar CPU. Wih, make CPU OS. Aku baru denger dir CPU OS. Oh, ini ya. Jir, sama-sama pusing ya cuy. Aku nggak tahu ya kenapa kurikulum di kampus pas belajar sistem operasi itu bukannya diajarin Linux komen dulu tapi langsung jebur ke dalaman sistem operasinya ya. Di sini juga sama anjir. Di sini kita ngotak-ngatik source code gitu, kayak bikin komen baru, nge-edit komen yang sudah ada gitu. aku bukan ngerosting kampusku sendiri anjir. Aku soalnya tuh ngasprak atau ngaslab 6 kelas cuy, matkulnya sistem operasi semua. Jadi kamu bayangin satu angkatan itu ada 8 kelas informatika lah, 6 kelasnya ini aku pegang praktikum sistem operasinya. Jadi hari-hariku dipenuhi dengan ngajar ya, bukan belajar tapi ngajar. Nah lanjut nih. Nah di sini kita lanjut nginstal Node.js, npm git mariadb min client. Loh, kok nginstal mariadb mas? Bukannya kita tadi pakainya RDS ya? Ya kita tetap perlu mariadb client karena kita perlu import file SQL-nya. Nah sembari kita nunggu, lanjut cerita nih ya. Nah jadi ininya cuy, apa kurikulumnya? Ini aku spill dikit ya. Kurikulumnya tuh bener-bener ngawur cuy. Mana ya, sumpah ya. Di modul 1 masih manuk akal cuy. Oh kita ngimport nih VirtualBox. Modul 2, 3 masih manuk akal. Tapi modul, wah ngelag banget jir. Nah modul selanjutnya nih yang udah nggak manuk akal nih. Oh ini masih manuk akal nih, masih disuruh baca. Nah yang ini jir, disuruh ngubah komen yang ada di Linux. Anjir ya, kita nge-copy file aja masih belum bisa, disuruh ngotak-ngatik source code cuy. Akhirnya aku sebagai asprak yang ngawur, aku bikin ini cuy, bikin modul automationnya. Nah di sini jadi siswa itu tinggal download scriptnya aja. Siswa tinggal download scriptnya, nggak ke copy jir. Siswa tinggal download scriptnya aja, terus tinggal di execute di VM-nya mereka. Jadi satu modul tuh atau mungkin 3 modul tuh bisa kelar dalam satu pertemuan jir. Ketika kelas lain itu satu modul 2 jam, di kelasku tuh 3 modul dalam satu pertemuan. Nah terus juga kemarin tuh, nah ini sembari nunggu ini ya. Kemarin tuh aku bikin modul ini cuy. Di tugas akhirnya, tugas apa ya, bukan tugas akhir sih, modul akhir, pertemuan terakhir. Kan karena satu pertemuan aku namatin 3 modul, jadi aku nggak sampai minggu 16 banget gitu. Kemarin tuh modul terakhir banget. Di sini tuh ada belajar masalah keamanan kayak gini cuy. Ku mikir ya, lah anjir belum diajarin cara nginstal ini itu, tahu-tahu disuruh belajar keamanan gitu. Akhirnya aku bikin modul lah sendiri. Aku pakai Proxmox yang tadi gue tunjukin di sini. Aku bikin Proxmox yang ditunjukin di sini. Nah ini isinya VM mahasiswaku cuy. Jadi masing-masing mahasiswa itu dapat VM. Terus di sini aku bikin tugas akhir kayak kerja kelompok gitu. Jadi kurang lebih kayak gini sih. Tapi load balancernya itu pakai Hproxy teman-teman, nggak pakai Amazon load balancer.
Jadi bakal siswa 1 itu bikin database server, siswa 2 itu bikin load balancer, siswa 3 dan siswa 4 bikin web apps. Jadi harapanku sih siswa ini jadi lebih hands on ya, yang lebih bermanfaat lah ketimbang ngotak-ngatik source code gitu. Aku juga sebelum ngasprak tuh nggak pernah ngotak-ngatik source code sama sekali cuy ya, karena aku mikir ngapain ya, aku kan sysadmin nih, bukan embedded engineer kan. Dan ternyata ya kita mengikuti kurikulum kampus lah ya. Ini nggak kelar-kelar anjir aku nginstal. Oh, ini nggak kelar-kelar anjir. Atau aku pakai yang udah ada ya? Aku coba nambahin auto scaling yang ini ya. Waktuku 4 menit lagi cuy. Bentar. Waktuku habis cuy, kebanyakan ngobrol cuy. Gara-gara ngabsen tadi ya di awal ya. Bentar cuy, aku mikir deh. Kayaknya tuh kita nggak bisa praktek karena waktunya habis. Jadi aku mungkin bakal nunjukin hasil akhirnya aja kali ya. Ini aku dijalanin tetap. Jadi untuk perubahan hal yang bakal dipelajari hari ini tuh jadi masih sama, arsitekturnya tuh masih kayak gini teman-teman, tapi lebih keren karena ada auto scaling groupsnya. Jadi auto scaling group itu memungkinkan ketika kita VM-nya kita yang sudah ada, yang sedang running, itu contoh nih, ketika traffic VM kita menyentuh threshold atau batas yang sudah kita tentukan, contohnya kita setting CPU usage-nya 80%. Nah, ketika usage CPU kita 80%, ntar si auto scaling group ini bakal ke trigger dan bakal nge-launch instance yang baru. Jadi kalau kita balik lagi ke load balancer tadi atau ASG deh, ada nggak ya? Contoh cara kerjanya tuh, nah gini cara kerjanya cuy. Jadi contoh nih server kampus kita nih, kecil banget jir. Gimana jelasinnya aku? Mana ya? Nah gini. Gini kelihatan gak cuy? Nah cakep. Jadi ASG itu ketika server atau ketika hari biasa, servernya tuh kita setting 2 aja. Tapi ketika hari rame, mungkin kayak KRS-an, PRS atau daftar wisuda atau yang lain, itu kan traffic pasti naik kan. Nah itu nanti si auto scaling group ini yang memastikan bahwa server kita bakal scale out tuh yang awalnya 2 server, ntar si auto scaling group ini bakal bikinin server kita secara otomatis. Jadi user itu nggak bakal mengalami kesusahan ketika mengakses website kita karena ya servernya udah banyak dan udah secara otomatis, nggak kita manual nih. Ya mungkin kalau di kampusku ya, ini mungkin ya wah kalau servernya nge-lag, ada mahasiswa lapor ke IT-nya, baru IT-nya auto scale. Bukan auto scale, baru scale out. Nah, kalau kita pakai auto scaling group ya, kita nggak perlu lapor ke IT-nya. Ntar auto scaling group ini bakal ngedetect, oh ternyata VM yang sudah ada itu CPU-nya penuh cuy. Akhirnya dia ngedeploy VM baru nih, 2 yang ada di sini. Ini aku close aja lah ya yang praktek tadi, waktunya habis jir. Nah, di sini itu ada 2 VM ASG IPL. Nah, 2 VM ini isinya sama. Isinya tuh Laravel. Kalau aku masuk ke IPL Ananta Fatur, ya emang jelek sih karena yang aku mau tunjukin pas besok presentasi terkait arsitekturnya sih, bukan webnya sih. Nah, di sini tuh teman-teman notice ya, di bagian bawah ini kan ada IP nih. Lah ini tuh IP dari VM-nya kita. Nih aku coba buka IP di sini. IP VM 1 dan IP VM 2. Jadi kita punya 2 VM yang sedang running pada saat ini. Yang IPL tadi ya, ini IPL ASG IPL. Nah, di sini tuh ada 2 VM. Nah, ada 2 VM, isinya tuh sama, isinya Laravel yang ada di webnya aku tadi. Nah, di sini tuh ada IP nih di bagian bawah 172.31.6.170. Nah, kalau cek di sini tuh 170 itu VM yang ini, IP private VM yang ini. Kalau aku refresh, jir,
kalau aku refresh tuh, loh kok masih sama anjir? Weh, weh. Kok nggak berubah ya? Punyamu coba aksesin dong, cuy, tolong cuy. Punyamu IP yang di bawahnya berapa, weh? Apa belum masuk ke target grup ya? Anjir. Oh, yang satu masih unhealthy, cuy. Jadi si AWS ini belum apa ya, belum ngedetek kalau si VM yang ini yang baru kita launching itu belum dianggap belum bisa menerima traffic. Jadi ketika ada traffic itu kita masih diarahin ke VM yang IP-nya 170. Lah nanti kalau dua-duanya ini healthy, health check-nya ke update gitu. Nanti ketika kita refresh di bagian VM-nya ini, sorry di bagian webnya ini itu IP-nya tuh bakal dilempar ke kadang dilempar ke VM pertama, kadang dilempar ke VM kedua. Begitu juga kalau dua-duanya ini CPU-nya penuh, ntar bakal sama si auto scaling group yang tadi kita ubah di sini itu bakal nge-auto scale out. Nah, di sini ada settingan sederhananya. Jadi ketika resource-nya atau traffic-nya rame itu bakal bisa di scale out maksimal 4 VM. Dan ini tuh pakai RDS cuy, pakai database yang kita bikin tadi, tapi bukan pakai database Uniku, pakai database yang ini IPL Keizer. Loh, sekarang pertanyaannya gini Mas, kan kamu anjir, kamu-kamuan ya, kan ente kan ini arsitekturnya mana anjir, kan tadi kan kita ngubah ada 2 server nih. Lah gimana, pertanyaannya tuh gimana kalau source code-nya berubah Mas? Apakah kita harus ngubah ke semua VM karena source code-nya berubah? Jawabannya enggak, karena aku pakai yang namanya IFS. Jadi semua VM ini pakai storage-nya itu sama teman-teman. Mana ya gambarnya ya? Ini dia bagus. Jadi VM1, VM2, VM3 itu pakai storage-nya yang sama. Jadi anggaplah ada 2 komputer di lab kampus kita. 2 komputer itu di bagian partisi D-nya, partisi data itu dicolok ke satu harddisk yang sama. Jadi ketika kita ngupdate source code di IFS-nya, maka semua VM yang ada di sini itu source code-nya ikut ke update. Kita nggak perlu nge-updatein satu-satu ke semua VM yang kita punya. Kurang lebih gitu sih teman-teman untuk materi praktikum untuk demo pada hari ini sih. Mungkin gitu dari aku teman-teman, ku balikin ke Mas MC. Terima kasih kepada Mas Batur Rahman atas penyampaian materi yang sangat informatif, serta sharing yang begitu bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada sesi ini saya akan menampung terlebih dahulu hingga maksimal 3 pertanyaan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat. Udah ada satu ya? Udah. Baik, lagi. Buat semuanya silakan untuk ada yang ingin bertanya, ada sisa jawaban lagi. Sudah ada satu lagi ya. Untuk satu pertanyaan lagi.
Buat semuanya bangga selalu kerja bagus. Semuanya jangan seperti selesainya ngasih ada satunya. Kita juga jaga dari betulnya. Ada satu yang sampai udah semua saya juga kan mungkin untuk Mas Gajor saya akan nanya satu saja Mas. Ada satu pertanyaan nih dari Kang Haikal Gibran Al Jufari. Maaf, saya Haikal Gibran Al Jufari, mahasiswa TI semester 1. Saya sedang membangun aplikasi Laravel dan mempertimbangkan untuk menggunakan Avatar sebagai solusi penyimpanan karena Laravel sendiri sudah menyediakan fitur tersebut. Bisa dijelaskan tidak Mas perbedaan antara berbagai tipe penyimpanan, misalnya standar, intelligent clearing, laser, dan bagaimana cara memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi web saya, terutama untuk file-file dengan pola akses yang berbeda-beda dan terpenting cocok dengan kantong mahasiswa. Terima kasih. Oke, sip. Haikal, kamu jadi moderator ya. Oke, thank you, Mas. Jadi ada mau bikin aplikasi Laravel nih, terus storage-nya tuh ketimbang alih-alih taruh eh, di di hard disk VM-nya gitu, mau ditaruh di Amazon S3 atau object storage ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu S3 itu, aku searching lagi ya weh. Jadi yang nggak tahu S3 itu kayak Google Drive sih, tapi kurang lebih sama sih buat naruh file apapun itu, entah MP3, MP4, CSS, JS, yang lain-lain, intinya semua file itu bisa ditaruh di Amazon S3. Nah, di S3 sendiri itu kalau Google Drive kan kita bayarnya kan ini ya langsung 50 GB, 100 GB. Lah kalau di S3 itu benar bayarnya itu beda-beda tergantung sama tiernya sama kelasnya. Tadi pertanyaannya mana anjir? Nah, bentar cuy, ke close. Nah, perbedaannya nih antara standar, intelligent tiering, glacier, bagaimana cara memilih tipe yang sesuai terutama untuk file dengan pola akses yang berbeda-beda. Ini kayaknya pertanyaannya ini ya sengaja banget ya buat bantu aku biar jawabnya yang gampang ya. Oke, sip, thank you Mas. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan cuy. Ada beberapa tipe cuy, ada beberapa tier ya. Yang pertama ini ada standar, intelligent tiering, standar IA. IA tuh infrequent access, terus juga one zone IA, glacier sama deep archive. Nah, untuk yang paling kiri, makin kiri ini itu yang hot storage atau yang data di dalam bucket. Bucket itu ini ya, ember ya, bucket itu embernya cuy. Di dalam bucket tersebut tuh sering diakses. Nah, sedangkan yang kanan ini makin ke kanan itu dikhususkan atau yang biasa diciptakan untuk yang sekiranya file-file atau objek yang ada di bucket itu jarang dipakai cuy. Nah, yang kiri ini ada kayak karakteristiknya ya, ini sering dipakai. Contohnya itu mungkin kayak file tugas LMS nih, kan biasanya dosen ngirim tugas di LMS. Nah, soalnya kan dalam bentuk PDF kan, lah itu mungkin kita sebagai dosen ya, seandainya kita jadi dosen atau gimana ya kurang lebih case nya gitulah, kita bisa pakai SD standar karena gambarannya kita kan, oh mahasiswa pasti bakal sering akses nih karena deadline-nya deket-deket ini, lah itu kita bisa pakai SD standar. Nah, tapi makin kiri ini makin mahal cuy per giganya. Lah di sini kan ada nih 0,023 per giga. Kalau mulai ke standar iya mulai turun nih 0,0125 dolar per giga. Nah, terus buat yang standar IA, ini aku yang ini kita skip dulu ya.
Yang standar IA itu kurang lebih sama kayak standar, tapi ini udah mulai jarang dipakai. Mungkin ketika soal yang tugas tadi kita tuh sudah lewat deadline lah. Kalau udah lewat deadline kan gambaran kita kan mahasiswa kan udah pada submit nih, jadi file soalnya itu sudah sedikit yang akses, tinggal mahasiswa mahasiswa yang kurang ajar aja sih, yang pada telat gitu kan biasanya, ya saya bang contohnya bang ya. Nah itu kita bisa pakai yang ini cuy, karena kita gambarannya ya karena udah jarang yang akses. Nah kalau one zone IA itu kurang lebih sama ini, tapi tapi kalau yang standar IA ini itu direplikat atau direplikasi, itu datanya itu dipisah-pisah ya, apa ya, bukan dipisah anjir, di copy secara otomatis di 3 availability zone. Nah kalau yang one zone ini hanya ditaruh di 1 availability zone. Nah untuk yang ini itu use case nya itu kayak data yang kalau hilang itu ikhlas gitu, karena enggak direplicate ke availability zone yang lain. Nah, kalau udah mulai ke kanan ini, itu contoh penggunaannya itu kayak file arsip gitu, file backup. Jadi contoh nih, mungkin kalau ada file backup, bulan pertama aku taruh di ini instant retrieval, karena ketika kita mau butuh itu bakal objeknya itu atau link downloadnya itu bakal muncul dalam satuan detik. Jadi meskipun diarsip, kita bisa dapetin linknya secara langsung. Terus juga kalau udah 1 bulan nih, 1 bulan kan yang ini nih lah, kalau udah lanjut ke 2 bulan mungkin kita bisa pindahin ke sini, ke fleksibel. Jadi costnya lebih murah, tapi waktu download apa ya, waktu retrieve-nya tuh lebih lama dalam satuan menit maupun jam. Nah kalau udah 3 bulan lebih atau sekiranya wah ini mah udah nggak pernah dipakai nih, tapi karena arsip aja nggak boleh hilang, jadi kayak hidup segan mati tak mau gitu, dipakai sih enggak tapi nggak boleh hilang gitu cuy ya, kayak buat arsip-arsipan lah itu bisa ditaruh di deep archive. Jadi costnya ini paling murah, tapi kalau kita butuh filenya itu kita perlu nunggu beberapa jam untuk retrieve-nya, untuk available-nya. Nah yang ini yang jelas 3 ini cocok dipakai buat file backup yang bukan file harian. Nah sekarang pertanyaannya, loh aku nggak tahu nih mas, kira-kira objekku ini polanya itu gimana lah. Kalau polanya nggak tahu, di sini AWS tuh nyediain tier intelligent tiering. Jadi kalau kita pakai intelligent tiering ya udah kita tinggal biarin aja nih, dalam arti ya udah biarin aja, kita nggak perlu nyeting kayak tadi nih. Kalau tadi kan kalau secara manual kan mungkin ketika bulan pertama itu taruh di sini, 2 bulan selanjutnya taruh sini, bulan selanjutnya kita pindahin ke sini, bulan selanjutnya lagi pindahin ke sini, bulan selanjutnya kita pindahin sini secara otomatis. Nah kalau kita bener-bener nggak tahu pola dari data yang kita pakai, pola pola gimana ya, pola akses objeknya yang kita pakai itu bisa pakai intelligent tiering. Jadi ntar AWS itu bakal ngebaca pattern yang sesuai permintaan dari request cuy. Jadi mungkin nih dalam bulan pertama rame lah, ntar intelligent tiering bakal naruh di standar S3 standar lah. Ntar mungkin setelah 1 tahun udah mulai sepi tuh bakal dipindahin ke sini mungkin. Nah mungkin kalau sekiranya ada yang dalam 1 tahun ke depan tahu-tahu ada yang akses lagi, dan yang akses bukan 1 2 tapi banyak, mungkin sama si intelligent tiering ini bakal dipindahin lagi ke standar, karena dia ini bakal ngedetek kayak wah nih kayaknya filenya bakal banyak yang make nih, jadi bakal dipindah ke sini. Terus pertanyaannya apa nih, dan terpenting cocok dengan kantong mahasiswa. Nah kalau cuma buat tugas Laravel ya, apalagi tugas kuliah biasa ya, sebenarnya tuh nggak bikin miskin banget cuy. Nah ini kan di sini kan ada nih per giganya hanya 0,023 giga, jadi harusnya sih nggak bikin kantong rungkat ya. Tapi kalau bener-bener file mahasiswa kan kayak cuma tugas doang, kayak hilang sih ikhlas lah, orang masih ada di harddisk laptopku ya mungkin bisa pakai yang S3 One Zone IA ini. Jadi aksesnya masih cepat tapi costnya paling murah, tapi ya harus siap suatu saat filenya hilang gitu. Mas Haikal, kira-kira menjawab nggak ya jawabanku, atau ada pertanyaan yang belum kejawab ya? Udah belum mas? Udah solved belum nih?
Mas Haikal gimana? Apakah udah semua? Oke, sip, thank you Mas. Mungkin sudah menjawab semua pertanyaan ya. Mungkin dilanjutkan lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kang Rifki Piransyah. Izin bertanya Mas, dulu saya pernah menggunakan layanan AWS untuk mendeploy sebuah website sebagai bagian dari penyelesaian submission. Namun, setelah selesai, saya lupa menghentikan layanan yang digunakan, sehingga akun saya terkena suspend. Kira-kira apa saja langkah-langkah atau hal penting yang perlu diperhatikan agar kita tidak lalai dalam mengelola layanan cloud, terutama untuk menghindari kejadian seperti ini? Oke, sip, thank you Mas pertanyaannya. Nah, untuk apa ya? Ini kan berarti ceritanya kan Mas Rifki kayak ada tugas kuliah gitu terus di deploy di AWS dan ternyata setelah submit itu lupa untuk dimatiin beberapa bulan mungkin ya dan tagihannya membengkak hingga suspend ya. Kira-kira langkahnya tuh gimana untuk mencegah? Sebenarnya jujur-jujuran nih aku nih nggak punya akun AWS sendiri cuy. Akun AWS pribadiku tuh udah ke suspend 2 sampai 3 kali anjir. Ini tuh aku pakai akun teman. Jadi aku nih sudah resmi menempatkan AWS ya karena udah nggak punya akun. Ini aku numpang pakai akun teman. Nah, untuk mengatasinya itu mungkin ya kita pakai langkah frugal cuy. Jadi contoh nih, oh ternyata server kita dengan setengah giga RAM itu udah running well, udah lancar-lancar aja untuk traffic normal. Itu kita tinggal pakai spek yang itu. Jadi nggak perlu spek 8 giga nih atau yang 4 giga. Mungkin kayak mikir lah, 4 giga aja buat buka Chrome aja ngos-ngosan apalagi buat server. Beda anjir, kalau kita server kan harusnya logikanya kan lebih ringan kan karena Linux. Jadi yang pertama itu frugal, pakai sesuai spek. Terus kita juga bisa ngaktifin pakai fitur yang namanya AWS budget cuy. Jadi dari AWS budget tuh aku bisa budget ada nggak ya bisa nggak ya ini karena akun user nih bukan akun admin jadi nggak tahu nih bisa apa enggak. Nah jadi di AWS budget itu kayak kita bikin settingan atau notifikasi untuk penggunaan resource di akun AWS kita per hari dan bakal di email cuy. Nah contoh gini nih, jadi aku nyeting ketika penggunaan akunku per harinya lebih dari 0,1 USD per hari, maka kirim email ke emailnya aku. Jadi aku bakal dapat notif nih cuy ketika ada usage di atas 0,1 USD. Nah ini ada contohnya, ini ada email harian yang nginfoin penggunaan hariannya itu berapa. Jadi kita per harinya itu bisa mantau nih, oh ternyata cuma segini, cuma 0, sekian, jadi masih manuk akal kan. Nah yang nggak manuk akal tuh ketika cuma tugas doang tapi sampai puluhan USD cuy, itu kan udah di luar nurul kan ya. Itu perlu kita cek nih di bagian billing, kira-kira apa nih jir yang menyebabkan tagihannya ini membengkak. Apakah kita terkena serangan DDoS gitu, atau mungkin kayak contoh S3 tadi, mana tadi anjir itunya fotonya. Nah S3 tadi ini kan sebenarnya tuh biayanya itu cuma bukan hanya biaya storage tapi ada biaya data transfernya cuy. Jadi ketika ada user download file dari S3 nya kita secara berulang-ulang secara terus menerus sampai banyak banget bertera-tera, itu kita bakal kena charge juga. Nah itu kalau di menu billing sih harusnya ada, tapi karena ini aku nggak pakai akun root jadi aku nggak punya permission. Jadi kita perlu sering-sering ngecek billing aja sih. Sama yang terakhir ya, yang jelas jangan lalai lagi ya teman-teman. Ya aku tahu ya kita manusia ya bukan nabi boy, tapi ya daripada kita rungkat cuy, kita masih mahasiswa anjir, mending kita effort lah buat ngecek penggunaan. Jangan lupa matikan VM ketika sudah submit tugas. Atau mungkin dulu tuh aku sefrugal ketika aku lagi ngoprek nih jam pagi lah, pas jam duhur tuh, pas jam makan siang jam 12 tuh semua VM database tuh tak shutdown jir, terus jam 1 tak nyalain lagi. Jadi aku sefrugal itu demi menghemat cost, kurang lebih gitu Mas Rif.
Rifki. Kira-kira menjawab enggak ya, Kang Rifki? Mas sudah jawab pertanyaannya. Bang, tidak apa. Mungkin sudah menjawab semua ya Mas untuk pertanyaan dari Kang Rifki. Mungkin kita lanjutkan lagi ke pertanyaan terakhir dari Teh Jessica Natalia. Bagaimana mahasiswa dapat menyeimbangkan antara pengembangan keterampilan akademik dan non-akademik? Nah, ini buat pertanyaan terakhirnya aku gimana ya, Joy? Harusnya sih tanyainnya itu tadi Mbak ke Kang Diki ya yang udah sukses, karena kita kan masih sama-sama mahasiswa nih. Nah, sebagai info, IPK aku tuh nggak gede, coy. IPK aku tuh cuma 3,5 doang, 3,52. Itu juga karena semester kemarin tuh aku dapat IPS 38. Jadi semester 1 2 itu IPS ku 32 karena kalkulusku C, diskretku D. Tapi matkul kayak Jarkom, basis data, ngoding dan lain-lain itu aku alhamdulillah A semua. Jadi kayak ke carry gitu nilai yang jelek tadi. Lah, menyeimbangkan antara pengembangan keterampilan akademik dan non akademik, nggak tahu ya. Aku kuliah nih cuma ini sih, cuma disuruh orang tua dan nyari gelar sih. Jadi sebenarnya aku kuliah ya kadang niat kadang enggak. Aku niat kalau sekiranya matkulnya sesuai passion gitu, mungkin kayak cloud gini, ngoding, jarkom, basis data. Tapi ketika matkul diskrit, automata, kecerdasan artifisial tuh aku jujur males banget sumpah. Dan ini aku nggak tahu sih Mbak Jessica untuk menjawab lebih detailnya. Mungkin ya kejar aja passionnya masing-masing. Sorry banget kalau jawabannya ngarang kayak gini. Mungkin atau Teh Jessica seperti itu ya jawaban dari Mas Fatur. Buat semuanya, terima kasih udah menyimak dan memperhatikan Mas Ananta Pengumuman. Sekarang kita lanjutkan dulu ke sesi foto bersama ya. Buat semuanya minta tolong buat nyalain dulu camnya. Kita foto bersama dulu. Ya untuk semuanya, sekarang mau curhat ya untuk menyalakan camnya. Ya. Oke, mungkin langsung mulai saja ya untuk foto bersama ini. Nanti saya hitung. Terus saya slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya lagi 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah dan memahami materi pada webinar kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan, baik melalui materi maupun sesi tanya jawab, dapat memperkaya wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Mungkin untuk tadi yang bertanya akan ada reward dari pihak panitia. Jadi saya akan menyebutkan beberapa nama untuk yang mendapatkan reward tersebut. Nanti yang disebutkan bisa di-chat aja, saya chat aja ke Kang Wisnu. Ke yang pertama itu ada Teh Jessica Natalia. Kedua itu ada Kang Wira Sukma Saputra. Dan yang terakhir itu ada Kang Haikal Gibran Al-Gipari. Nanti untuk 3 nama itu bisa langsung chat aja ya ke Kang Wisnu. Itu untuk rewardnya akan diinformasikan kembali sama Kang Wisnu. Dan untuk semuanya jangan lupa absen ya. Absennya itu udah ada di chat. Oke, tuh.
Mungkin langsung saja dengan ini webinar kita pada hari ini saya akhiri. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan webinar lainnya yang tak kalah bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai